ada bukti yang kami pegang bahwa saudara Farhad Abbas, Dr. Farhad Abbas juga menerima uang senilai 30 miliar kurang lebih. Ya. Jadi ada bukti kami belum buka di sini. Nanti di berita acara pemeriksaan akan kami tuangkan semuanya. Namun terlapornya saat ini adalah Elsa Sarif, ya, Profesor Dr. Elsa Sarif dan Vidi Galesong Sarif, SMH yang saya laporkan saat ini. Nanti lantas bagaimana perkara ini bergulir ke Farhad Abbas nanti akan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya. Dan untuk Farhad Abbas, ya, saya laporkan terkait dengan laporan palsu pasal 220 junto pasal 318 KUHP. Karena saya dilaporkan oleh saudara Farhad Abbas dengan undang-undang ITE tanpa adanya surat somasi terlebih dahulu kepada saya. Sementara di dalam surat laporan STTLP yang diberikan kepada saya oleh saudara Farhad Abbas, diberitahu kepada saya melalui WhatsApp, itu STTLP menyebutkan bahwa saya seorang pengacara. Artinya saudara Farhad Abbas ini tidak mengerti dan tidak paham konstruksi hukum. Ya, sama sekali tidak mengerti tentang konstruksi hukum. Sehingga patut diduga akan banyak menjadi korban orang-orang yang meminta bantuan hukum kepada Farhad Abbas karena ketidakmengertiannya dia tentang konstruksi hukum. Makanya saya laporkan Farhad Abbas dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP dan 318 KUHP terkait dengan laporan palsu. Kenapa dibilang laporan palsu? Karena Farhad Abbas mengetahui saya seorang pengacara yang sedang menangani perkara berdasarkan surat kuasa. Dan saudara Farhad Abbas mengetahui bagaimana tindakan saya sebagai pengacara yang mensomasi baik lisan maupun tertulis. Tetapi dia melaporkan saya dengan Undang-Undang ITE pasal 27, Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4. Jadi saya menganggap ini suatu kebodohan atau suatu kekeliruan dari seorang Dr. Farhad Abbas dan Elsa Sarif, ya, seorang Profesor Elsa Sarif, suatu kekeliruan, ya, yang tidak memahami konstruksi hukum. Bayangkan seorang profesor tuh. Saya sudah bilang sama Farhad Abbas, mau bagaimanapun cara kamu mau menjatuhkan saya akan lawan. Saya tidak akan pernah stop untuk mencari membuka link perang dengan Farhad Abbas. Terima kasih. Kalau memang Farhad Abbas, Elsa Sarif dan Vidi Galesong berdalih bahwa ini uang ini sekian puluh miliar untuk operasional mereka, buktikan dengan surat pernyataan. Apakah ada di jasa hukum itu dinyatakan bahwa jasa hukum ini untuk Elsa Sarif 10 miliar dan tanda tangani oleh klien saya? Kalau itu tidak ada, kembalikan uang kami. Karena uang itu akan kami usut terus. Kalau seandainya uang itu disalah fungsikan, maka masuk tindak pidana pencucian uang, 20 tahun penjara menanti Anda semua. Saya nggak main-main, ya. Karena dari kemarin saya udah beritakan baik melakukan musyawarah, tapi mereka malah melaporkan saya. Dia mengelabui klien kami seakan-akan uang itu untuk diselamatkan agar tidak disita oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa, Polda Jawa Timur dan Jaksa. Dia bilang, hati-hati Bu, uangnya jangan simpan di rekening, nanti diambil oleh polisi dan jaksa. Lebih baik disimpan di rekening kami. Akhirnya ditransferlah ke rekening si Elsa Sarif. Lalu cashnya diterima oleh Farhad Abbas. Nilainya semua total akumulatif 69 miliar 950 juta. Nah, dalam kondisi ketakutan istrinya, klien kami ini, jelas-jelas dia ketakutan dan menyerahkan uang itu untuk menghindari TPPU, kata Farhad Abbas dan Elsa Sarif. Akhirnya ditransferkan. Setelah ditransfer mereka minta lagi uang operasional, pengacara, jasa hukum pengacara 3 miliar. Dengan katanya untuk mengurus pra-peradilan daripada si tersangka ini yang saat itu tersangka sekarang sudah bebas. Tidak terbukti bersalah klien kami. Jadi pada saat itu dia ditakut-takuti. Ibu, suami ibu di dalam penjara, lebih baik aset ibu semuanya dialihkan ke kami agar menyelamatkan, agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu. Akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sarif, serta Vidi Galesong Sarif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka. Sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sarif, uang yang 3 miliar diminta kembali. Karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja, dan surat kuasa diputus. Jadi nanti akan bergulir dan tindak pidana pencucian uang akan keluar di situ ketika kami sudah masuk. Status klien saya pada saat dipegang oleh Elsa Sarif, ya, waktu itu tersangka. Selain duit 60 sekian miliar, klien saya mentransfer juga uang diminta untuk mengurus pra-peradilan kepada Elsa Sarif senilai 3 miliar. Ternyata pra-peradilannya tidak diurus, ditinggal begitu saja.
Ya, menurut keterangan klien saya. Ditinggal begitu aja sehingga klien saya ini lanjut perkaranya. Sementara uangnya 3M-nya dipakai. Alasan mereka untuk operasional, jasa pengacara. Jasa pengacara tapi nggak diurus kliennya. Uang 3 miliar nggak masuk akal. Gitu. Lalu uang yang 69 miliar juga diakui oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif katanya uang operasional. Uang operasi pengacara. Segitu besarkah? Nah, ketika ini diambil alih oleh pengacara tim dari rekan kami, ya, akhirnya tim rekan kami ini menang. Dan klien kami yang dituduh melakukan investasi bodong tidak bersalah sama sekali. Dan pengadilan menyatakan bahwa uang di situ milik dari klien kami. Itu dalam putusannya salah satunya. Kami meminta kepada Farhad Abbas, kepada Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galenso SAMH untuk kembalikan uang yang 69 miliar. Tidak mau dibalikan, tidak ada itikat baik sampai sekarang. Bahkan saya sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Utara oleh Profesor Dr. Elsa Sharif dan Profesor Dr. Farhad Abbas karena saya mensomasi mereka secara terbuka di media sosial untuk mengembalikan uang tersebut. Gitu loh. Kan tidak ada bahasa lain kok. Saya tidak mencaci maki mereka. Saya hanya meminta uang itu kembali. Selesai masalahnya.